Apa sih latar belakang seorang Pak Andi? Oke, saya ini sekarang aktivitasnya adalah sebagai konsultan dan juga sebagai pengajar. Jadi saya salah satu dosen di perguruan tinggi negeri lah. Itu. Nah, eh, aktivitasnya biasa ngajar, kemudian ada sebagai konsultan kita nanganin beberapa UMKM atau startup yang berjalan. Nah, hampir setahun ini saya nanganin di Garut. Di Garut ada salah satu kopi yang lumayan oke dan dia mau menuju eh, dia dari startup dari tahun berapa ya? Hampir 2 tahun yang lalu. Jadi dia sekarang kita lagi bimbing gitu ya, kita dampingi untuk menjadi naik level lah, bahasa kerennya naik level gitu untuk go internasional juga. Aku boleh tahu brandnya apa, Pak? Brandnya kopi, Oke. kopi. Tapi nggak mau spesifik namanya ya? Jangan, Oke, kan baik, nggak apa-apa. belum di ini dong. Oke. Itu termasuk konsultan pajak atau apa ya, Pak? Enggak, saya konsultan manajemen. Oh, konsultan manajemen. Ya, Emang tugasnya khusus untuk bantu level up lah ya ya istilahnya betul. ya. Saya di konsultan manajemen lebih banyak berorientasi tentang strategic bisnis, SDM, marketing. Nah, sekarang juga sudah mulai ada digital marketing, gitu ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dulu Bapak emang kuliah marketing atau? Saya backgroundnya sebetulnya adalah SDM. Oh, Saya S1 SDM, nah, S2-nya juga masih SDM. Nah, tapi biasanya karena saya lebih banyak, nah kalau latar pendidikan memang SDM ya, manajemen SDM. Tapi kalau di dalam dunia praktisi, saya lebih banyak di business development. Gitu. oke. Termasuk ngajar juga pasti aja di Benar. distributor, di business development, kayak strategic business, kemudian kewirausahaan, manajemen SDM atau perilaku organisasi, gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kok bisa tiba-tiba kepikiran gitu setelah selesai kuliah mungkin ya, mau jadi konsultan tuh apa yang memicu itu? Saya harusnya jadi dosen dulu. Mm-mm. Ceritanya saya jadi dosen dulu. Nah, sebelumnya saya pernah kerja di Nyonya Menir. Di mana Pak, maaf? Nyonya Menir, perusahaan jamu. Oke. Nah, ini karena tahun berapa ya? Tahun 99 kalau nggak salah ya. Saya udah kerja di Nyonya Menir, daerah pemasaran wilayah Jakarta. Kemudian pernah di Adam Air, pernah di beberapa perusahaan yang kemudian saya baru tahun 2000 saya baru di Sekolah Tinggi Ekonomi Oke. di Setia Tunas Patria. Sekarang udah nggak ada sih memang kampusnya. Di Tunas Patria, kemudian saya ngajar juga di Jayabaya. Habis itu di swasta saya pernah di Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi kemudian saya punya beberapa project yang pernah saya tangani cukup besar gitu ya. Misalnya buat pengembangan bisnis, LP3I misalnya atau apa gitu. Ada brand-brand yang lumayan yang pernah saya tangani. Nah, dari situlah saya terus lama-lama karena sudah ngajar, terus ada ilmunya, kemudian saya berbagi dengan para pelaku usaha gitu ya, pelaku UMKM atau bisnis atau apa. Nah, kemudian mereka scale-nya menjadi lebih meningkat. Gitu. Aku boleh tahu nggak kalau misalkan kita pengusaha biasa deh, anggaplah UMKM lokal yang baru mulai gitu. Kalau kita mau pakai jasa yang Bapak punya, kita perlu bayar seberapa mahal, Pak? Kalau dibilang seberapa mahal sih, saya terus terang lebih senang untuk sharing. Oh, Gitu ya. Jadi saya lebih senang untuk sharing karena ilmu itu kan akan bermanfaat kalau ilmu itu dipakai dengan orang lain lagi. Terus bermanfaat lagi. Jadi boleh ditanya sama manajer saya, mantan pacar saya itu, Oh, kira-kira ibu gitu manajer. ya. Aku mikirnya siapa ya mantan manajernya ya? Gitu ya. Oh, Mantan istri saya yang juga kebetulan jadi manajer saya dia. mantan Mantan pacar pacar saya yang yang sudah kebetulan jadi menjadi istri. manajer gitu ya. Jadi manajer saya yang biasanya selalu tahu red card kalau bahasa kerennya, red cardnya kira-kira gimana gitu ya. Jadi pengalaman saya sih ya, saya selalu memberikan apa namanya pendampingan gitu ya, atau jasa konsultasi itu kita akan melihat kira-kira nih prospeknya
bagus atau enggak. Kemudian dia sustainable atau enggak. Produknya gitu ya. Ya. Kemudian akan menjadi sustainable atau tidak gitu ya. Ya. Contoh misalnya beberapa waktu yang lalu tuh kan ngetren tuh es ya. Es apa ya? Es. Nah, kan dulu pernah ada zaman ngetren. Pokoknya ada ruko kosong nanti akan dipakai oleh Oh gitu iya, ya. iya, Ada es ya benar-benar, kan ngetren benar. kan. Sebelum es itu kan ngetren apa tuh namanya? Boba-bobaan. Oh Ingat? iya, Betul kan? benar, iya benar. Boba. Nah, kemudian esnya perlahan mulai redup, tiba-tiba naiklah es teh, gitu kan? Ya. Es teh, nah kemudian mulai berubah lagi gitu ya. Nah, sekarang kelihatannya lagi stagnan nih, hampir semua orang tiarap lah ya, hampir 2 tahun atau apa gitu. Nah, lagi banyak di kopi, Betul. sekarang kafe-kafe mulai banyak nongol gitu ya. Nah, tapi saya selalu melihat itu adalah dia akan menjadi sustain atau tidak, gitu. Karena dari brand, dari nama, dari sebuah nama itu kita bisa akan melihat bahwa ini kelihatannya punya cuan bagus nih, gitu ya. Ini kelihatannya biasa aja gitu loh. Di tahun 2000 berapa ya, 2009 atau 2008 gitu ya, saya pernah nanganin salah satu brand yang dia ngejualnya nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, nasi goreng itu pokoknya dia cuma ngejualnya brandnya nasi goreng. Nasi goreng terus sebutin brandnya, misalnya nasi goreng Pak Kemal misalnya ya, misalnya nasi goreng Pak Kemal. Kemudian saya datang di sana ya, di Semarang kalau nggak salah. Saya datang ke tempatnya, diskusi, ngobrol. Pak, ini brandnya saya sampaikan bahwa ini sebetulnya produk yang dijual cuma nasi goreng. Tapi brandnya ada keunikannya. Maka yang harus dilakukan adalah A, B, C, dan seterusnya. Dan alhamdulillah existing gitu ya. Alhamdulillah existing untuk di daerah sana, di daerah yang saya sebut Semarang lah namanya, cukup terkenal lah misalnya. Gitu. Nah, dia punya beberapa cabang dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian saya juga pernah nangani misalnya brand makanan, gitu ya. Makanan juga nih. Jangan disebut mereknya lah ya, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Misalnya makanan khas Sunda, gitu ya. Nah, rumah makan Mang Ujo misalnya, gitu ya. Atau rumah makan Mang Ujo. Gitu. Nah, saya lihat nih, ini brandnya unik. Ini brandnya biasa aja. Ya. Karena hanya mencantumkan rumah makan, misalnya apa, khas Sunda, gitu. Kemudian saya bilang, Pak, ini brandnya biasa aja, tapi kalau Bapak bikin SOP, bikin apa lagi ya, nah standarisasi yang baik, cara pengelolaan, harus begini, maka brand Bapak ini akan banyak cabangnya. Orang akan seneng, akan ini, bla 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 gitu ya. Masa sih Pak? Oh iya, coba aja. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mendampingi restoran itu, kemudian saya dampingi, kemudian dia ngikutin prosedurnya, kita buatkan SOP, kita buatkan tata cara pelayanan, tata cara pengelolaan untuk di dalam satu outlet gitu ya. Sehingga brandnya dia punya standar. Nah, karena standar pada masa itu ya, tahun 2000 berapa ya? 2010 ya kalau nggak salah ya. Itu alhamdulillahnya brand itu dikenal, cabangnya banyak. Wah, cabangnya banyak gitu. Setelah cabangnya banyak, sudah. Mungkin ada sesuatu ya, itu kan tergantung balik pemilik ya. Ya, silakan aja. Gimana cara pengelolaannya, sudah. Itu banyak, ada beberapa yang sudah kita tanganin. Ada salah satu pendidikan juga gitu. Ada salah satu lembaga pendidikan yang dulu dari tempat kursus. Ya. Dari tempat kursus, kemudian saya sampaikan ke owner bahwa Pak, nama Bapak ini sudah oke. Kemudian nama brand Bapak sudah oke. Kemudian Bapak punya konsep antara dia dari awal kursus, kemudian dia punya link dengan dunia perusahaan sehingga orang yang kursus itu langsung kerja. Gitu ada ya. relasinya. Ada relasi. Ya. Nah, kemudian saya bilang, Bapak, yang Bapak perlukan adalah merapikan semua sistem yang di dalam. Kemudian ini di upscale, yang tadinya kursus, kita angkat menjadi program diploma atau apa misalnya gitu ya. Kita angkat menjadi itu, sehingga brand ini akan menjadi
lebih dikenal. Gitu. Oh mungkin saya bilang coba Pak pelan-pelan aja. Akhirnya kebetulan si ownernya percaya, saya kita diskusi, kemudian dia percaya, kemudian dia bilang oke, saya kasih tantangan kamu begini-begini. Oke, saya terima tantangannya. Kita komitmen 2 tahun dan alhamdulillah 2 tahun si brand itu yang tadinya cuma ada 13 atau berapa gitu ya di seluruh Indonesia lebih dari 40. Wow. Itu Berarti tadi. itu tugasnya Bapak ya. Nah, itu artinya kan kita harus melihat dong. Oke. Kira-kira apa kekurangan dari brand ini diperbaiki gitu ya secara manajemen. Dan setelah perbaikan dan sebagainya ada injek. Ibaratnya kan kalau konsultan manajemen itu kan kayak dokter ya. Ya. Kalau dokter kan orang datang, Pak saya sakit nih tiba-tiba lagi apa? Tiba-tiba kalau pagi saya selalu pagi mengeluarkan darah gitu misalnya, gitu kan. Si dokter ini kan nggak mungkin menganalisa, oh kamu sakit ini kan gitu dong. Harus dianalisa dulu apakah ditanya mengeluarkan darahnya waktu kapan? Waktu sikat gigi, oke waktu sikat gigi. Kemudian setelah ini apa yang dirasa gitu kan? Berarti kan apakah nanti dilihat apakah mulai bisa aja dari mulut kah, ada gusi yang berdarah atau apa kan bisa aja. Jadi kan dokter nggak bisa langsung, wah kalau begitu Anda terlalu banyak makan durian kan nggak mungkin gak gitu kan? Difonis Nggak ya, langsung tapi difonis, ada analisis dulu. dulu. Sama konsultan manajemen juga harus begitu. Jadi harus kita menganalisis kira-kira kita kasih resepnya atau treatment kalau bahasa kerennya treatment secara manajemennya seperti apa, baru kita kasih solusi gitu. Jadi ada analisis, kemudian kita buatkan semacam kalau dulu di sekolahan kan, kalau di kampus kan istilahnya Anda dalam membuat sebuah bisnis harus ada SWOT gitu kan? Ingat dong waktu kuliah kan? SWOT itu udah ketinggalan, udah yang lama. Jadi ini versi lebih versinya yang gitu lebih fresh dong, jangan cuma SWOT kan banyak. Kalau dosen-dosen kan selalu ngajarin ada SWOT, ada fishbone, inget kan? Fishbone gitu kan, tulang-tulang ikan. Nah itu pakai yang lebih banyak lagi, yang sekarang udah banyak teori-teori yang baru, pakai yang itu. Nah inilah yang kadang saya suka berpikir bahwa kadang teman-teman dosen itu hanya terpaku pada teori, tapi tidak praktikal. Karena dosen itu kan harus ada 3 nih, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Ini di semua kampus pasti ada itu, ada 3 konsep ini. Permasalahannya, mohon maaf ya, karena saya juga termasuk di dalamnya itu, di dalam bagian daripada sebuah sistem pendidikan di dalam Indonesia ini, gitu ya. Dan terkadang dosen ini lupa, dia hanya ngajar aja, penelitiannya enggak, pengabdian masyarakatnya lagi boro-boro, gitu loh. Nah, oke lah penelitian, banyak dosen yang melakukan penelitian tapi tidak up to date dengan kondisi sekarang. Gitu. Coba mana harusnya lebih pas dong kalau sebagai dosen itu dikasih penelitian, bukan penelitian hanya sekedar mengkaji analisa hubungan atau apa bahasa kerennya tuh linearitas misalnya kan, atau apa yang keterkaitan atau apa. Jangan penelitian kayak gitu. Dosen apa misalnya? Dosen Fakultas Pertanian ajar apa? Agriculture atau apa namanya? Ya pokoknya tentang itu lah ya. Dia harus turun ke masyarakat. Kasih misalnya pendidikan kepada masyarakat sekitar, gimana sih kalau nanam cabai supaya cabainya cepat. Nah, ini kan sudah pengabdian masyarakatnya kedapet, penelitiannya juga kedapet. Kan lebih enak begitu. Benar ya. Kan nggak cuma sekedar meneliti bahwa kalau kita melakukan menaikkan biaya marketing, maka pasti omset akan naik. Iya, itu udah pasti. Itu orang awam juga tahu gitu ya. Tahu. Coba aja pasangin brand. Ada brand apa? Pasangin aja di setiap sudut. Brand. Orang beli nggak? Pasti belilah. Ini kan dengan begitu kan kita mengeluarkan biaya mengeluarkan biaya promosi. Benar. Ya udah pasti ada korelasi dengan penjualan. Gitu. Aku nanya ya Pak ya. Selama Bapak bekerja di bidang ini, pernah nggak ketemu klien yang pada akhirnya buat Bapak tuh menyesal bantu dia? Ada. Boleh diceritain dikit nggak Pak? Ada lah beberapa gitu ya.
Ya itu tadi yang saya bilang. Terkadang dia tidak melihat kan. Kadang-kadang kan kalau pengusaha itu kan hanya melihat bahwa ini saya bilang disclaimer dulu ya, Ya, tidak semua orang, tidak semua oknum lah ya, pengusaha. pihak-pihak tertentu. Bukan oknum juga lah, ada orang yang punya sudut pandang berbeda gitu aja Oke. lah gitu ya. Jadi misalnya ada seorang pengusaha yang melihat, nah ngobrol, awal-awal ngobrol sama saya, Pak gimana nih Pak, bisnis saya nih, begini. Oke, kita ngobrol yuk. Saya datang, biasanya datang pertama tuh cuma sekedar say hello, cerita, ada apa Pak masalahnya. Wah, semua tuh ceritain tuh. Mau cerita mulai dari ini. Saya susah cari karyawan, yang begitulah susah cari karyawannya nggak bisa di ini, nggak bisa diatur, banyak disiplin, turnover tinggi dan sebagainya gitu kan. Ya. Berarti sudut pandang saya adalah oke, kita fokus ke karyawan dong. Ya, karena Betul dong, masalahnya karena itu masalahnya gitu. itu. Nah, terus saya tanya, gimana dengan sales Pak? Dengan sales, kemudian dengan apa namanya? Dengan penjualan selama ini gimana? Oh, penjualan selama ini sih biasa oke. Cuman ya itu saya kekurangan karyawan, kadang susah carinya, kadang karyawan keluar masuk. Nah, berarti di situ dulu dong. Ya, Nah, kemudian oke Pak, kalau gitu kira-kira apa yang pasti kan kita tanya dong apa yang kita perlukan, apa yang Bapak perlukan, Ya. apa yang bisa saya bantu. benar. Gitu dong. Nah, setelah saya bantu kemudian oke Pak, kira-kira apa ya Pak? Bapak bisa kasih solusi apa? Gitu dong. Ya, benar. Nah, setelah itu, oke Pak, kasih waktu saya 2-3 hari atau maksimal seminggu. Saya akan menganalisa, kalau boleh saya bisa datang dulu ke tempat Bapak, melihat kira-kira apa yang bisa kita siapkan gitu kan. Datanglah, kadang-kadang saya datang, kadang juga enggak, cukup searching, cukup internal kita. Zaman sekarang kan bisa di searching ya, bisa dicari, bisa dilihat, bisa dianalisa gitu ya. Atau kita tiba-tiba datang menjadi mystery guest gitu ya kan. Datang ke outletnya tiba-tiba mystery guest, oh ternyata tercapture tuh. Dapatlah, kita kan dapat terpotret lah ya, bahasa itunya tercapture. Kemudian saya susun, analisa, oke, kemudian saya kasih proposal. Nih Pak, Bapak harus melakukan A, B, C, D ini. Oke. Berarti terjadilah next step-nya adalah negosiasi dong. Yes, betul. Negosiasi dari apa yang saya sampaikan dengan apa yang diharapkan. Maunya gimana, ketemulah deal dengan sebuah angka berapa misalnya. Angkanya misalnya oke lah, saya siapin dari saya akan begini. Bapak siapin bla 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 gitu. Oke, deal dengan harga X gitu kan. Oke. Tanda tangan kontrak, kemudian dia di dalam kontrak pasti ada termin waktu dan sebagainya. Kemudian berjalanlah saya berproses. Harus melakukan riset di dalam perusahaan, harus melihat siapa sih karyawan yang bermasalah, siapa sih yang menyebabkan budaya. Karena secara teori ya, kita bicara teori tentang teori dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi itu maju dan tidaknya atau budayanya akan terbentuk, itu berawal dari siapa? Dari individu. Dari satu individu membentuk sebuah kelompok, dan dari kelompok itu akan membentuk sebuah komitmen organisasi, perilaku organisasi. Ini teori loh. Ini kan secara tidak sadar, secara tidak langsung sadar. Kenapa? Mohon maaf, saya ambil contoh ya, brand besar, KFC, McDonald bisa bertahan dari Amerika dia, bisa bertahan sampai sekarang, ya kan? Ya. Ya itu tadi, karena mereka sudah punya budaya, disiplin yang terbentuk dari jauh-jauh sebelumnya, gitu loh. Mereka sudah berkomitmen, punya itu semua, ada rules perusahaannya, ada etika, ada apa sebagainya. Semua sama. Dan itu menjadi sebuah, kalau kita ngeliat McD, oh itu orang McD. Kenapa orang, mohon maaf ya, saya ambil contoh sedikit saja. Kenapa kalau kita perhatikan, karyawan Solaria itu selalu pakai jaket, dan kalau yang cewek mungkin pakai kerudungan, jilbab, ya. dan terlihat. Ya kan? Kalau kita jalan-jalan kan selalu tuh, karyawan Solaria tuh. Iya. Atau dia udah pakai seragam, ditutup pakai jaket. Kalau dia mau berangkat ke tempat kerja, itu ada salah satu branding. Oh, sesimpel itu ya Pak ya sebenarnya ya. Sesimpel itu. Kita udah tahu deh karyawan Solaria tuh. Jadi, dan dia kenapa? Komitmennya dari situ. Ambil contoh lagi yang lain, misalnya. Kenapa karyawan Indomaret tidak pernah laki-lakinya ada yang berkumis, berjenggot, berewokan gitu ya? Pernah kan nemuin? Nggak ada.
Oh iya ya. Coba nggak ada. Nggak pernah disadari Nggak loh pernah itu sama disadari. kita orang awam ya. Itulah. Dan itu terbentuk dari apa? Dari sebuah sistem. Nah, balik lagi, begitu tadi pertanyaannya adalah, gimana Pak? Ada nggak Pak kasus-kasus yang membuat kecewa ya, dalam tanda petik ya? Ada juga. Kita udah siapkan, kita udah ini kan, saya udah analisa, kita berikan solusi dan sebagainya. Outlet berjalan, karyawan itu tadi baik dan kinerjanya menjadi baik. Kita lihat turnover-nya sudah nggak ada, sebagainya. Persiapan untuk karyawan, begitu karyawan keluar, kita sudah punya kandidat yang untuk calon penggantinya, sebagainya, merit system udah berjalan dan sebagainya. Tiba-tiba si owner udah seneng dong, wah udah keren nih gini-gini. Ada dalam tanda petik gitu ya, orang yang tiba-tiba di tengah jalan diberhentiin kontraknya. Itu karena apa penyebab biasanya? Ya menurut dia mungkin dia udah oke. Oh, jadi bukan masalah harga ya sebenarnya Pak ya? Harga. Oh, mungkin komitmen itu kali ya yang nggak sesuai dengan apa yang ada diinginkan. juga dia dapat influence lain dari orang lain. Oh ya? Ada, pernah merasa terganggu bisa gitu ya. Ada influence dari orang lain. Contoh, ada salah satu lembaga pendidikan nih, belum lama, hampir 4 tahun atau 3 tahun yang lalu saya kerjain. Udah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu lah, udah beres. Dari outletnya itu cuman 7 kalau nggak salah. Outletnya itu cuma 7. Kemudian saya ngobrol dan dia tertarik untuk saya, oke, pakai jasa saya, dia tertarik, itu tanda tangan kontrak dan sebagainya. Terminnya adalah kurang lebih 1 tahun kontraknya. Kemudian saya bilang, kebetulan yang ownernya cewek, seorang suami istri, 2 orang suami, sepasang. Ya, sepasang. Sepasang suami istri. Saya bilang, Bu, tahun depan SOP yang saya buat, sistem yang saya bangun dan sebagainya bla 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 ini, maka tahun depan outlet Ibu minimal 20. Oke. Minimal 20. Itu di bulan keempat atau di bulan kelima. Setelah saya ngomong itu, si owner ngomong, nggak mungkin Pak, saya aja 4 tahun cuman baru 7 gitu ya. Nggak mungkin Pak, begini bisa 20. Oh enggak Bu, saya punya strategi gini. Nah, kemudian berlanjut 6 bulan berikutnya, 8 bulan berikutnya, semakin intens dong ininya. Ya. Semakin intens ininya dong, pekerjaan dan analisa ataupun kasih solusi dan sebagainya. Oke. Udah bagus. Di bulan ke-9 saya ingat, saya bilang, Bu, Ibu harus melakukan ini. Nanti kita akan, outlet itu akan terbuka 5. Pak mungkin Pak, coba. Jangan cuma sekedar ikut pameran, tapi harus melakukan ini. Wah, begitu. Oke, akhirnya dilakukan. Apa yang saya buatkan, Ibu itu lakukan. Sama teman-teman manajemen lakukan. Saya sebagai konsultan cukup senang gitu loh. Artinya teori saya dipakai gitu ya, dicoba. Begitu. Oke. Kemudian di bulan ke-8 atau setelah mereka melakukan aktivitas itu, dan benar, tiba-tiba buka 4. Oke. Gitu loh. Tiba-tiba tambah 4. Berarti tambah 4 nih kan berarti dia harus mempersiapkan secara internal ya karyawannya atau tambahan semualah. Operasionalnya bagaimana. Ini terbuka 4. Tiba-tiba di bulan ke-8 atau bulan ke-9 datang influence baru. Ada orang keuangan datang. Yang temannya owner. Yang dulu kerja di perusahaan cukup besar. Gitu ya. Datang nih. Ditempatkan sebagai direktur keuangan. Di perusahaan ini? Di perusahaan itu. Oh, oke. Terus tiba-tiba dia lihat sistem, dia lihat kontrak saya, dia lihat apa yang saya hasilkan, bla bla bla. Saya nggak tahu berbicara tentang apa kepada si owner. Tiba-tiba saya bilang, itu waktu saya masih punya sistem 1 yang belum terlaksana. Harusnya kita punya sistem yang bagus gitu. Terlambat 1 bulan. Akhirnya ditanya, mana sistemnya Pak? Ya udah tunggu Pak, ini kita keterlambatan begini-begini. Muncul sistem yang baru dan sebagainya muncul. Jadi kalau hari ini dia transaksi, anggaplah misalnya ada siswa bayar, bukan siswa daftar baru, maka akan muncul di sistem yang saya buat, itu langsung muncul pendapatan lain-lain berupa pendapatan pendaftaran. Real time. Jadi kalau hari ini ada siswa yang bayar bulanan, maka akan langsung muncul di pendapatan. Gitu ya.
langsung berubah, neracanya berubah, pendapatannya berubah, real time. Ya. Apa yang terjadi? Si direktur keuangan ini ngomong ke owner, Pak, ini sistemnya nggak benar begini. Di bulan ke-10 saya di-cut. Tiba-tiba. Dengan alasan nggak cocok dengan tata pembukuan bla 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 begini. Terus owner bilang, nggak, mohon maaf Pak, kita tidak bisa lanjutan. Padahal udah tinggal 2 bulan lagi. Tinggal dikit doang ya Pak ya, udah di akhir gitu ya. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Si owner ini diminta untuk ngambil sistem yang harganya lebih mahal. Dia kerjasama dengan, silakan aja. Dia menurut dia lebih baik, tapi tidak praktis, tidak efisien. Itulah yang jadi cost-nya jadi lebih tinggi. Iya benar, jadi double ya. Harusnya udah sisa Harusnya satu udah terakhir, tinggi. ya udah selesain aja gitu. Selesain dulu trial, kalau ada masalah ada apa kan masih bisa komplain. Istilahnya ini mah cari orang baru, mulai lagi dari awal Mulai sistemnya, lagi karena kan pasti beda ya satu Iya. dan satu lainnya gitu. Iya. Ini terima kasih banyak loh Pak. Ini semua tuh daging banget sebenarnya. Aku juga masih muda, belum ada usaha yang gimana-gimana. Jadi ini pasti bakal jadi sebuah pembelajaran besar. Dan aku boleh tahu nggak Pak, kalau misalkan kita sebagai orang biasa yang pengen pakai jasa Bapak, kita tuh caranya bisa kemana Pak? Kita punya website, kemudian kita punya kontak. Nanti kontak saya juga boleh ditulis, langsung ketemu nanti langsung. Kalau berhubungan dengan jasa konsultasi dan sebagainya, langsung berhubungan dengan manajer saya. Langsung manajernya. Langsung berhubungan. Dan saya yakin karena konsep saya adalah untuk kita saling sharing, untuk kita mau upscale, gitu dong. Karena ini mohon maaf ya, saya ambil contoh sharing aja nih. Mungkin teman-teman kalau kita jalan-jalan ke rumah makan, ke kedai kopi atau apapun lah ya, pasti teman-teman selalu melihat ada aplikasi yang tertulis di depannya, yang tabletnya. Biasanya kan ada tablet, mau pesan apa, di tabletnya itu ada stikernya kan? Iya, benar. Yang stiker itu biasanya menempelkan tentang aplikasi itu, brand dari sebuah aplikasi itu. Dan hampir semua kopi, makanan, industri F&B hampir semua pakai. Saya bisa bilang itu hampir semua pakai. Tapi apa yang terjadi? Pengalaman saya, si owner yang sudah menggunakan aplikasi itu, mohon maaf, kalau menurut saya dirugikan, dalam tanda highlight ya, dirugikan. Kenapa dirugikan? Satu, aplikasi itu harus berbayar. Aplikasi itu harus berbayar, bisa dibayar bulanan, bisa dibayar tahunan. Ya. Yang kedua, aplikasi ini tidak sistematis dan tidak secara komprehensif secara akuntansi. Karena aplikasi itu hanya mencatat total sales, karena sifatnya kan aplikasinya adalah POS ya, point of sales. Jadi dia hanya mencatat penjualan dan mencatat pengeluaran. Jadi cuma secara garis besar ya, nggak secara spesifiknya kayak apa ya? Nah, apa yang diakibatkan? Kenapa tadi saya bilang rugi? Satu, rugi biaya langganan. Pasti. Biaya langganan seminimal-minimalnya aplikasi yang untuk POS itu minimal-minimalnya 100 ribuan. Bahkan ada yang 300 ribuan yang menurut mereka aplikasi itu sudah full, bisa sampai laporan keuangan dan sebagainya. Tapi mohon maaf, kalau setelah saya pelajari gitu ya, setelah saya lihat, malah yang si owner ini dirugikan. Gara-gara pakai kebijakan ini ya? Bayangkan, aplikasi semurah-murahnya 100 ribu sebulan. Kali setahun? 1,2. Kalau di diskon lah, oke Pak. Sejuta. Nah, 1 juta setahun. Padahal dengan aplikasi yang normatif, yang bisa dibuat, kita buatkan dan kita apa ya? Bukan promote nih ya, bukan promote konsultan saya ya. Artinya ada banyak programmer teman-teman yang rumah software atau apa gitu ya, yang bikin sesuai dengan akuntansi, jadi kita bisa mencatat stok, mencatat point of sale, mencatat inventory kita dan sebagainya. Itu dengan ya seharga itu gitu ya. Seharga langganan setahun, tapi kita datanya menjadi lebih benar. Kenapa? Pengalaman saya, banyak rumah makan atau brand-brand kopi atau apa gitu ya. Dia pasang nih aplikasi itu. Udah pasang, udah langganan. Kemudian dia berpikir, wah gile, penjualan gue, profit gue nih bisa 80 juta nih. Tapi dia nggak sadar, stok dia sebetulnya ada berapa. Hilangkan data stoknya nggak ada. Inventoris barang-barang dia, asetnya dia, itu tidak
tidak terdata dengan baik. Artinya dia pikir, wah gue udah 80 juta nih rata-rata bulanan nih. Kalau gitu gue bisa nih buka outlet baru nih di Dengan tempat lain. keuntungan itu Dengan gitu asumsi ya. 80 juta. Padahal itu asumsi memang duitnya 80 juta. Mungkin di bank mungkin ya. Mungkin di bank bener ada segitu. Tapi jangan salah, itu prinsip akuntansi itu kan harus ada uang yang dicadangkan. Ada aset yang harus dipersiapkan untuk penggunaan aset itu berapa tahun ke depan. Kan gitu. Kalau hari ini dapat 80 juta, tiba-tiba mesin kopinya rusak, apa nggak bubar itu? Coba. Terus dia dengan pedenya, oh gue bisa lah, gue bukalah outlet tempat lain. Dia buka di outlet tempat lain. Belum tentu cerita di pasar itu sama dengan yang di sini. Bisa aja jadi rugi. Bisa jadi outlet gitu ini menggerus si outlet yang baru. Itu yang terjadi banyak. Makanya saya bilang, yang aplikasi-aplikasi itu banyak merugikan para konsumennya sebetulnya. Yang untung siapa? Pengelola aplikasinya. Pasti, dia dapat duit terus. Kan? Dia nggak mau tahu gitu kalau rugi atau apa. Nggak mau tahu, pokoknya laporan gue udah begini. Lo udah terima gitu loh, segala macam. Nah ini nggak sadar. Jadi begitu dia pikir, waduh gila, gue udah 80 juta nih. Tiba-tiba besok mesin kopi rusak, dia keluarin gitu loh. Waduh, rugi nih penjualan. Padahal secara pembukuan akuntansi nggak gitu. Kan pembukuan akuntansi kan ada aset itu dihitung penggunanya berapa tahun. Ya. Gitu loh. Dan itu kan harus dipotong. Sekarang harga aset mesin kopinya pertama dia beli 40 juta. Kalau 40 juta dipotong dengan penggunaan 5 tahun, berarti setahun dibagilah menjadi kurang lebih 3 juta sekian kan? Ya. Nah 3 juta sekian itu kan harus dipotong lagi, per bulannya kena berapa? Meskipun uangnya itu tidak dikeluarkan, betul kan? Ya, tapi kan uangnya dicadangkan, gitu loh. Kan kalau di dalam akuntansi kan ada yang accrual base, memang dia berdasarkan uang yang dikeluarkan. Ada yang memang cash base dan accrual base. Ada cash itu kan berarti yang dikeluarkan, dan accrual yang memang secara catatan, gitu loh. Nah, ini yang terkadang, mohon maaf ya, teman-teman dosen yang lain tidak mengajarkan yang begini. Gitu, makanya balik lagi tadi saya bilang, harusnya teman-teman dosen jangan diajarin yang cuman teori-teori textbook itu sebagai penelitian. Tapi berbicaralah sebagai bahwa dosen itu, kalau orang dosen SDM, ya kamu mampirlah ke perusahaan-perusahaan, kira-kira menganalisa SDM mana sih yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, dibikin kajian, dibikin analisa si X ini termasuk karyawan yang baik atau tidak dan sebagainya, kan itu bisa. Benar. Kalau sebagai dosen di fakultas biologi atau sekarang bahasanya itu bioscience atau apa gitu ya jurusannya itu kan, bioscience kan, dia memang sudah urusannya di lab dan sebagainya. Nah lab itu berfungsikah, masuklah ke perusahaan-perusahaaan farmasi kah, atau apa perusahaan-perusahaan jamu kah misalnya gitu ya, yang memang bisa memberikan dampak bagi si hasil penelitian-penelitian itu. Itu bagi saya. Ini semua isinya daging. Ini baru pendahuluan, baru pengenalan saya. Belum kita cerita podcast aja. Bapak Andi sudah menikah sama Ibu berapa lama? Kita nikah tahun 2009. 2009. Berarti udah 369. Apa itu? Tanggal 3 bulan 6. Oh, tanggalnya 2009. Cantik banget ya. Ya. 2009 berarti sekarang udah jalan 16 tahun? Ya. 16 tahun. Ibu selalu menemani Pak Andi dari perjalanan mulai sampai detik ini gitu ya sebagai manajer. Oh iya, tuh. Apa sih titik terberat dari seorang Pak Andi? Apa ya? Kalau saya yang terjadi tuh ya namanya kita semua orang kerja pasti gayanya gaya gaya dada, gaya sikut-sikutan. jadi saya, mohon maaf ya, di tahun 2012 saya sudah melakukan apa yang UTS, UAS semua kirim by email. Itu saya sudah pernah lakukan. Di tahun itu juga kalau ada kuis-kuis gitu ya, saya di Twitter. Twitter ya, zaman dulu ya. Ramenya Twitter ya. Jadi misalnya saya ambil contoh fenomena, misalnya pemerintah menurunkan suku bunga
menjadi 10% misalnya ya, in case ya. Kira-kira dampak Anda sebagai pengusaha seperti apa? Ya. Dijawab itu di Twitter itu. Rame itu. Rame. Apa yang terjadi? Saya ditegur sama salah satu pimpinan saya. Materi perkuliahan itu, pertemuan pertama, saya sudah kasih pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Jadi dalam bentuk flash, saya kasih copy flash disk saya, kemudian dia siapkan materinya itu kan dalam bentuk PPT ya. Zaman masa itu sudah PPT pertemuan 1 sampai 16. Bukunya, referensinya semua sudah saya siapkan. Tinggal buka. Kemudian nanti waktu kuliah saya sudah materinya kan sudah diterima, kemudian dia sudah tinggal siapkan laptop untuk untuk presentasinya. Kemudian apa lagi ya? Karena itu semua saya dipanggil sama pimpinan pada waktu itu. Diceramahin bahwa itu tidak boleh dilakukan karena itu akan membuat siswanya males, bla 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 dan sebagainya, gitu ya. Kita sebagai dosen, pokoknya intinya nggak boleh lah. Apa yang terjadi 10 tahun kemudian? 2018 nggak nyampe 10 tahun. Ya nggak nyampe 10 tahun. Covid kan? Covid kan? Yang udah pernah belajar sama dia udah terbiasa jadi. Apa yang terjadi? Semua dosen bilang harus online semua. Ada satu dosen senior bilang, Pak ini caranya gimana pakai Zoom? Justru dia yang dulu menentang mungkin ya, gara-gara keadaannya COVID, jadi mau nggak mau semua harus improve. Bahkan saya sampai dapat penghargaan dari Zoom. Oh serius Pak? Serius. Serius. Penghargaan apa Pak kalau boleh Ya tahu? pokoknya saya dapat penghargaan karena pernah pakai Zoom. Oh. Wah. Gitu loh. Jadi keren. Inilah yang terjadi bahwa fenomena itu pasti akan berubah. Yang paling berat itu ketika kultur budaya swasta masuk ke dalam sebuah birokrat itu pasti akan berubah. Itu akan sulit meleburnya. Karena kan swasta selalu one way gitu. Ya. Nah, kita jangan banding-bandingkan lah nanti ini takutnya jadi malah pro-nya jadi ke pro swasta kemana gitu dan ya. sebagainya gitu loh. Sudahlah pokoknya ada nah disclaimer dulu lah pokoknya kita sering banget disclaimer di sini ya. Pokoknya ada dalam yang terjadi pasti kalau terkadang beberapa pihak yang mungkin sekarang menjadi pimpinan merasanya ABC dan sebagainya gitu ya. Tuh, jadi inilah fenomena yang terjadi gitu. Jadi bahkan di tahun 2000 sana kalau searching nama saya nongol muka saya. Serius? Di Google Pak? Pernah. Sempet gitu. Kalau sekarang enggak. Mungkin udah tenggelam sama yang Pasti lainnya kan ya. secara algoritma kan akan berubah. Iya, berubah gitu ya. Gitu. Wah. Hebat, Bapak hebat Enggak banget. lah, biasa-biasa aja. Buat kita yang awam itu pasti hebat Pak. Yang Bapak omongin itu semua daging sih sebenarnya ya. Kita jadi belajar nih, maksudnya mungkin kadang hidup tuh nggak selalu berjalan sesuai yang kita inginkan gitu ya. Tapi disinilah bukti bahwa ketekunan itu dicoba terus, nggak pantang menyerah, ya hasilnya sekarang gitu. Malah dicari-cari, malah orang menyesal udah keluar begitu aja, mutus kontrak kayak Pak ya. Pak boleh nggak kasih sedikit saran mungkin buat anak muda atau mungkin buat UMKM yang sedang berjuang di situasi sulit ini Pak? Oke. Sharingnya apa ya? Kadang-kadang saya juga banyak belajar dari mereka juga. Gimana ya? Ya terkadang gini, mungkin saya dengan teman-teman yang generasi sekarang ada ibaratnya dalam tanda petik gap generation ya. Contoh misalnya zaman saya tuh orang kalau masuk gang aja masih permisi gitu ya. Bener. Tapi kan kalau sekarang kan nyelonong aja gitu loh. Gitu. Nah, ya anggaplah itu saya tidak menyatakan bahwa itu harus begini enggak. Anggap saya cuma bilang itu ada sebuah gap generation gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman UMKM gitu ya, pelaku usaha yang baru startup gitu. Terkadang memang sebuah proses itu panjang. Terkadang tuh semua proses itu panjang, tapi banyak sekali teman-teman ini yang merasa serba instan. Ada yang pakai aplikasi X, ada yang pakai ini misalnya. Oh, untuk meningkatkan penjualan nih kita harus datangin influencer untuk
untuk meningkatkan penjualan kita harus promote ini gitu ya misalnya. Nah, terkadang kita lupa bahwa sebuah proses-proses yang bisa dibilang dalam tanda petik itu konsep lama, terkadang kita tinggalkan, bahkan itu sebetulnya yang proses itu sendiri. Contoh, saya ambil contoh gini. Saya pernah ketemu salah satu owner yang brand terkenal gitu ya, dengan brand dari sebuah kopi terkenal. Dia dengan PD-nya ngomong ke saya bahwa, Pak, sekarang usaha kopi itu nggak perlu kopi itu enak atau enggak. Yang diperlukan adalah ambience-nya, suasananya. Jadi sekarang orang mau kerja sama saya akan bilang, oke, siapin duit 2 miliar, kasih ke saya, urus semua, nanti kami akan urus semua, ibu akan terima profitnya di setiap bulan. Saya jamin kalau ibu tidak mencapai profitnya atau 2 miliar ibu ini belum balik dalam waktu 2 tahun, maka ibu di 2 tahun 1 hari uang itu saya akan kembalikan 2 miliar utuh. Gitu. Saya bilang, waduh, ini artinya fundamennya dia mau jual kopi, tapi fundamen kopinya nggak ada. Gitu. Ini mau gimana jadinya? Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi ada hal-hal yang sifatnya instan, tapi ada hal-hal yang sifatnya kita perlu berproses. Nah itu yang harus perlu kita proses itu menentukan hasil. Gitu. Saya rasa itu sih. Pak, ini aku mau closing. Aku Siap. boleh tebak nggak brand kopinya? Depannya K bukan? Bukan. Depannya T? Bukan. Oke, ya udah nggak apa-apa. Bukan. Ya, terima kasih banyak ya Pak sudah Siap. mampir di podcast ini. Siap.